siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirni Eka Putra SEMSI, CITNR, CSR, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh pajak terhadap perekonomian mikro. Sebelum saya menjelaskan, Perkenalkan, saya Cece Delia Simatupang dengan NIM B1B1222060. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Jambi. Yang pertama yaitu pengaruh pajak terhadap produksi total. Nah, pengaruh pajak terhadap produksi total dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Pengaruh pajak terhadap produksi total dibagi menjadi dua, yaitu A. Pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Kemampuan atau ability setiap orang untuk bekerja akan berkurang apabila ia dikenai pajak. Suatu pajak yang dikenakan kepada golongan yang mempunyai tingkat penghasilan yang rendah dalam suatu masyarakat hanya akan menurunkan tingkat efisiensi. Kemampuan untuk mengadakan tabungan jelas akan berkurang dengan adanya pajak yang dikenakan pada wajib pajak. Orang yang terkena pajak pendapatan, kemampuannya untuk menabung akan berkurang sebesar marginal propensity to save-nya atau IPS dikalikan dengan besaran pajak yang dikenakan. Kemampuan untuk mengadakan investasi tergantung pada sumber-sumber dana yang akan digunakan untuk mengadakan investasi. Kemampuan untuk mengadakan investasi akan berkurang dengan adanya pajak yang mengurangi kemampuan untuk mengadakan tabungan. Selanjutnya yaitu adalah yang B, di mana pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Pada umumnya, dianggap bahwa pajak mempunyai pengaruh yang bersifat disintetis. Nah, artinya pajak dapat mengurangi keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi pada wajib pajak. Selanjutnya yaitu adalah di sini dapat terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pajak-pajak khusus, yang kedua pajak netral, yang ketiga kemauan kerja meningkat, yang keempat pajak yang bersifat disinsentif. Yang pertama yaitu pajak-pajak khusus. Nah, pengaruh pajak-pajak tertentu dan perubahannya akan memberikan insentif yang besar atau tidak bergantung pada sifat pajak itu sendiri dan sebagian lainnya, tergantung pada reaksi wajib pajak terhadap perubahan pajak tersebut. Yang kedua, pajak netral. Ada beberapa macam pajak yang sifatnya netral. Artinya di sini bahwa dengan adanya pajak tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap keinginan wajib pajak untuk bekerja maupun menabung. Seperti contohnya itu adalah contoh yang pertama tadi, pendapatan wajib pajak adalah pendapatan bersih setelah adanya pajak disposable income. Misalnya, sebagai akibat dari adanya tingkat pajak yang dinaikkan suatu usaha atau pengorbanan tertentu, suatu jumlah tabungan atau pekerjaan tertentu menghasilkan pendapatan yang lebih sedikit daripada sebelumnya. Contoh yang kedua yaitu contohnya ialah dalam masa inflasi, di mana harga pada umumnya meningkat, terutama bagi barang-barang yang sama seperti tanah dan bangunan, sehingga pajak terhadap tanah akan dikenakan pajak PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan. Tidak akan mempengaruhi keinginan untuk bekerja, menabung maupun mengadakan investasi, karena di sini adalah semakin naiknya suatu harga barang, terutama barang mati seperti bangunan dan tanah di sini akan menampakkan keuntungan kepada yang mempunyai banyak bangunan dan tanah tersebut. Ini akan
salah satu contoh untuk menabung atau mengadakan investasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemauan kerja meningkat. Pajak menyebabkan monopolis untuk bekerja lebih giat dan menabung lebih banyak. Contohnya, di mana pemerintah menimbulkan besarnya harga maksimum dari barang yang dihasilkan oleh seorang monopolis. Sebenarnya, kalau ada penentuan harga oleh pemerintah, ia akan menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Dengan adanya penentuan harga maksimum dari pemerintah itu, seolah-olah seorang monopolis dikenai pajak keuntungan per unit barang yang dihasilkannya. Yang keempat yaitu pajak yang bersifat disinsentif. Nah, pajak yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu hanya akan sedikit bersifat disintetis apabila hanya sebagian kecil saja dari tambahan penghasilan itu yang dikonsumsi terhadap barang tersebut. Contohnya di sini terhadap barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun terhadap konsumsi beras misalnya dikenakan pajak yang cukup tinggi, maka hal ini tidak akan menyebabkan orang yang mengkonsumsi beras menjadi sangat kurang berminat untuk bekerja. Karena di mana beras adalah salah satu makanan pokok orang Indonesia. Selanjutnya itu adalah pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Nah, di sini pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Oleh karenanya, pajak yang dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan faktor-faktor produksi atau kalau memang tidak dapat dihindarkan, pajak yang digunakan dalam perekonomian jangan sampai menimbulkan terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan. Selanjutnya yaitu di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama atau A yaitu A. Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah berupa peningkatan pendapatan nasional per kapita, pencipta lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Contohnya, untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seringkali terjadi adanya distribusi pendapatan yang kurang atau tidak merata, sehingga aspek distribusi atau pemerataan dikorbankan. Yang B yaitu pengaruh struktur pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Di mana di sini pajak progresif adalah pajak yang dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kapasitif. Jadi rata-rata tingkat pajak corporate tax rate akan meningkat untuk setiap dasar pajak teks. Jika pajak program dikenakan pada pendapatan hasil kerja, maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginan untuk bekerja. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.